Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kembali viral sebuah video yang menunjukkan seorang Khabib Yaman yang ditanyai oleh seorang mahasiswa Indonesia. Namun jawabannya itu sungguh sangat menggemparkan dan menggelitik yang memanifestasikan keterlaluan dari orang-orang Yaman ini. Yang dimana jawabannya itu mengatakan bahwa katanya persembahkanlah sesuatu kepada Yaman. Karena katanya Indonesia diislamkan itu melalui ulama-ulama Habib dari Yaman. Ini sungguh pernyataan yang goblok tanpa dasar yang akurat. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita lihat sebagaimana keterlaluan dari Habib dari Yaman ini. Tiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utusan dan profesi. Nama saya Rosadi dari Universitas Nahdlatul Ulama, Pak, UNU. Pertanyaan saya terharu ya ketika Pak Ustadz tadi, kenapa Indonesia itu Islamnya itu besar dan aman. Itu salah satu yang saya catat sini, karena orang Indonesia itu sangat menjunjung tinggi akhlak dari datuk moyangnya, dan itu tidak terjadi di sebagian negara Arab, kata beliau. Bahkan di Yaman sendiri, nah ini yang berkaitan dengan negara Yaman. Yang saya baca tentang Yaman, kenapa sekarang perang? Karena pengikut Houthi itu hampir menguasai Yaman, sehingga diambil alih oleh pemimpinnya kabur ke Arab Saudi, lalu Arab Saudi membombardir Yaman. Kenapa negara Anda tidak berguru ke Indonesia? Ya, kenapa sekolah Anda tidak mempelajari Indonesia untuk menciptakan kedamaian di Timur Tengah? Jadi ini terbalik ya, terbalik. Jadi insya Allah negara Indonesia akan aman dan sentosa. Singkat aja, Pak. Itu pertanyaan saya, kenapa solusi dari persoalan yang di negara Anda itu tidak belajar ke Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السؤال الأول، يعني تعجبت مما قلتم مما يعني في إندونيسيا من بقايا القيم والأخلاق الموروثة من المدرسة الأبوية. تعجبت من ذلك. لماذا لا تتعلم أنتم يا أهل اليمن من إندونيسيا لإيجاد السلامة في الشرق الأوسط؟ المفروض يعني ليس بالعكس، أنتم تتعلمون مننا من أهل إندونيسيا لإيجاد السلامة في بلادكم. بالطبع نحن وصلنا إليكم لأجل نأخذ حقنا الذي عندكم من قبل. Tentu saya sampai kepada antum semua untuk mengambil apa yang kita miliki, tapi ada pada antum sekarang. أنتم ما عرفتم الإسلام إلا من أرض اليمن، واليمن يعبث الشيطان اليوم بها، فأنتم عليكم واجب نحوها كما أنها قد قدمت لكم الخير، فاذكروها بالخير لأجل أن تقدموا لها الخير. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Indonesia tidak mengenal Islam, antum la ta'rifun al-Islam illa min al-Yaman. Antum tidak mengenal Islam kecuali dari Yaman, dan Yaman pada saat ini sedang diobok-obok oleh setan. Maka berilah, persembahkanlah sesuatu kepada Yaman sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum. Salam persaudaraan Nusantara dan salam sehat untuk kita semua. Ternyata kesombongan dan keburukan akhlak para Habib itu tidak hanya terlihat di Indonesia, tapi di negara sana, di negara Yaman, para Habib itu yang memang akhlaknya buruk, sombong pula. Jadi wajar ketika di Indonesia, Habib yang tidak alim, Habib yang goblok, itu semuanya minta ampun. Bahkan tidak hanya para Habib-Habib yang goblok saja, muhibinnya pun yang awalnya itu orang-orang cerdas, alim, dengan titel yang berjejer banyak, yang pernah mondok, sudah hafal ratusan kitab, tapi ketika menjadi muhibbin itu auto goblok. Dan ini fakta, terbukti. Ada sebuah video, dan video ini saya ambil dari videonya Benteng Nusantara ya. Ini ya memperlihatkan
di dalam sebuah sarasehan, di sebuah dialog interaktif. Ini ada seorang mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU. Ini menanyakan kepada syekhnya ini, kepada dosen mungkin, yang namanya Abu Bakar Al-Adni. Nah, ini terlihat seorang alim, ya, karena dia ini adalah seorang akademisi dari Yaman. Nah, di dalam dialognya, mahasiswa ini menyarankan lah, kalau saya ini menyarankan bahwa di Yaman yang katanya negara yang gemah ribah Jinawi, banyak wali, banyak alim ulama, itu ternyata sekarang terjadi konflik yang berkepanjangan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Sedangkan Indonesia dengan negara yang luas seperti ini, itu damai-damai saja kok. Agama itu bermacam-macam, suku-suku bangsa banyak, bahasa itu banyak sekali. Ya, tetapi Indonesia ini aman-aman saja. Kemudian mahasiswa ini menyarankan, kenapa sih dari ulama Yaman ini tidak belajar saja kepada Indonesia, tidak mencontoh Indonesia saja? Kenapa? Biar nanti negara Yaman itu aman seperti Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu, berbineka tunggal ika. Malahan si dosennya ini, seorang alimnya ini, seorang syekhnya ini, itu baperan. Dan yang bikin, ya ini memang sombong gitu ya. Si syekhnya ini sombong, mengatakan bahwa berbicaralah kamu yang baik-baik terhadap Yaman, karena Indonesia ini diberikan agama, diberikan pemahaman agama, Islam masuk, Islam disebar itu oleh para habaib Yaman. Ya, sontak saja para hadir di sana ya, hadir di sana itu tertawa. Yang tertawa karena ya lelucon itu ya dari syekhnya ini, atau memang tertawa tidak tahu bahasanya ya. Tapi yang jelas dari syekhnya ini itu jelas sekali kok kesombongannya. Dia mengatakan bahwa Islam di Indonesia ini dibawa dan disebarkan oleh para habaib Yaman. Ya ini salah satu konyolan dan kesombongan para habaib. Nyata-nyata Indonesia ya, Islam di Indonesia ini disebarkan oleh para wali. Yang masyhur itu adalah Wali Songo. Ya, wali sebelumnya itu banyak, ada Wali 3, Wali 7 dan sebagainya. Tapi yang masyhur itu adalah Wali Songo. Jadi ya sama sekali bukan dari Habib Balawi, bukan. Tetapi karena bahayanya dari pencangkukan nasab, ya pencangkukan nasab, sehingga pernah nih ada klaim bahwa yang pertama ya, klaimnya bahwa Wali Songo itu tidak ada, Wali Songo itu hanya fiktif. Nah kemudian setelah mereka tidak punya hujah, akhirnya mengatakan bahwa Wali Songo ada, tetapi Wali Songo itu tersambung pada Ubaidillah. Wali Songo itu adalah habaib itu. Ini jadi tolol, konyol, dan lucu ya. Iya, sehingga dari syekhnya ini, Syekh Abu Bakar Al-Adni ini yang meyakini bahwa para Wali Songo, para wali yang menyebarkan Islam di Indonesia itu adalah keturunan Ubaidillah atau para habaib. Ya ini hanya tentang kesombongan yang ditunjukkan. Padahal sama sekali yang menyebarkan Indonesia itu bukanlah Habib. Tetapi sekarang Habib yang selalu mengatakan bahwa di dalam darah saya mengalir darah Rasulullah itu hanya bualan semata. Dan sekarang juga semuanya dijelaskan bahwa nasab para Habib Balawi itu sama sekali tidak tersambung pada Rasulullah SAW. Sama sekali tidak. Baik dari bukti sejarah, fakta-fakta sejarah, kitab-kitab sejarah, kemudian dari ilmu filologi, ilmu genetika, bahkan tes DNA, mereka ini rungkat semua. Tidak ada hujah yang berkuat bahwa para Habib Balawi itu adalah dzurriyyah Rasul. Ya, jadi konyol kalau seperti itu. Jadi kalau melihat Habib-Habib di Indonesia ini sudah tidak ada ilmu, sombong, itu sangat wajar. Sombong, tidak ada ilmu. Yang berilmu saja itu sombong. Itu sombong. Bahkan ketika mahasiswa ini mengatakan bahwa akhlak orang Indonesia itu sangat jauh lebih baik daripada akhlaknya orang-orang Yaman. Jadi terbuktikan, langsung dibuktikan
bahwa seorang dosen, seorang akademisi, seorang syekh adalah akhlak seperti itu, masih cuma sombong dan mengatakan bahwa Indonesia ini memeluk agama Islam itu karena jerih payah atau karena jasa dari para Habib Alwi. Orang tua tapi ya bodoh sih bodoh. Kalau seperti itu saya katakan bodoh. Ya, ini biar lebih seru kalian lihat videonya ya. Biar nanti ya seru dilihatnya. Nanti diberikan komentarnya ya. Kasih komentar tentang orang tua ini, tentang syekh atau dosen si Abu Bakar Al-Abdi ini ya. Oke, apapun yang diomongkan oleh para habaib bodo amat, yang jelas kita harus menjaga negeri ini ya. Karena saya laki akan menjaga negeri ini kalau bukan kita. Mari kita jaga negeri dari tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan, dan dari para pencuri nasa. Ya, pertanyaan yang Jadi bisa kita saksikan tadi bagaimana keterulannya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.